Iya, kami siapin anggaran per satu orang itu 45 juta rupiah. Satu orang. Satu orang? Iya. 45 juta rupiah? Oh, betul. Ini opsi kedua untuk mereka yang tidak siap uang. Tidak punya uang, artinya... Tidak punya uang, tapi ingin berbuat sesuatu untuk Bumi Pertiwi. Kami dari yayasan menyediakan para donatur yang siap mensupport. Yayasan akan cuma-cuma dikasih? Iya. 45 juta? Iya. Ini serius, cuma-cuma dapat 45 tanpa jaminan, tanpa... Ini ada kewajiban dia harus bayar per bulan nggak? Gitu. Yang 45 juta itu? Tidak. Enggak. Kembalikanlah nanti ketika sudah berlimpah dan berkecukupan hidupnya. Tapi ada, ada tim dari... Ini untuk berapa orang gitu? Di angkatan kuota pertama ini kita buka untuk 1.000 orang. 1.000 orang? Iya. Titi ingin apa yang Tia lakukan dulu itu, terutama bagi teman-teman, bagi sahabat yang katanya, mohon maaf, karena ada yang chat, ada yang curhat, dikejar tagihan, dikejar rentenir, tidak berani pulang dan sebagainya. Itu rasa yang pernah Tia alami dulu. Oke. Berarti ada juga yang curhat begitu ya ke banyak sebelum ini ya. Bahkan yang datang pun sampai nangis di Pasraman, cerita seperti itu permasalahannya. Nah, Tiang sudah siapin cara-caranya, sudah petakan jalur-jalurnya, tinggal ikuti. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jumpa lagi Pak Jero Gede Esa Putra. Gimana nih? Sudah banyak yang booming katanya. Iya, ramai sekali. Ramai sekali ya. Sampai handphone di admin tuh error. Kan dia sudah prediksi karena zaman mangken itu kan artinya mungkin 90% lah. Mungkin orang punya utang gitu lah, makanya dia pakai judul itu. Cara mengatasi utang gitu. Nah, dari chat yang masuk nih Kak, sebagian besar keluhannya apa itu biasanya mereka? Ya, dominan menanyakan solusi untuk penyelesaian problem hutangnya. Mereka kebanyakan begitu. Memang pasti. Iya. Nah, dia sarankan untuk hal itu lebih jelasnya Mandara Manten ke Pasraman. Nah, di satu sisi dia sampaikan untuk menyelesaikan itu, mohon hadir dengan hati terbuka dulu. Nah, dalam artian begini, ketika kita ada masalah, coba kita belajar, mohon maaf, merendahkan hati dulu. Karena komen-komen tuh banyak juga yang kayaknya gini skeptis kan juga ya? Oh, banyak, biasa itu. Kalau langsung menyampaikan langsung ada juga yang gitu? Enggak. Oh, enggak. Oh, ya. Di komen seperti itu, beberapa sudah datang malah ke Pasraman. Oh, ada yang datang sampai datang. Sudah rame. Kemarin itu puncaknya pas hari Tilem ramai sekali. Manis Tilem rame. Sampai dari mana kalau boleh tahu datang? Itu dari Denpasar. Ada dari Denpasar? Ya, Tabanan. Ada Jembrane. Bahkan dari Sulawesi kontak mau ke Bali. Kalau boleh tahu mereka minta tolong apa gitu misalnya gitu. Solusi satu untuk menyelesaikan permasalahan kewajibannya. Yang kedua dia ingin punya usaha. Tapi terbentur modal. Nah, itu kami sebenarnya sudah siapin solusinya. Intinya kalau mau datang, coba sama-sama kita belajar dan sikapi apakah peluang itu baik atau tidak. Kalau baik, tolong jalankan. Karena peluang sebagus apapun, kalau hanya diamati, tapi tidak ada eksekusi, tetap nggak ada menghasilkan. Kami itu, Pak. Nah, saran Tiang nanti siapapun kedepannya yang hadir, karena apa yang disampaikan itu adalah sesuatu yang sudah Tiang lakukan dari dulu. Sebelumnya Tiang sampaikan, Tiang pernah punya utang 2,7 miliar. Nah, itu pun selesainya dengan cara usaha yang Tiang lakukan sekarang ini, yaitu pendistribusian organik, pemulihan kembali Ibu Pertiwi. Nah, kenapa demikian, Pak? Tiang sangat meyakini ketika kita mau berbuat sesuatu untuk kehidupan di dunia ini, di Ibu Pertiwi terutama,
dia merasakan keajaiban luar biasa. Entah bagaimana cara alam semesta ini merespon dan memudahkan semua urusan. Maka dia sampaikan kepada semua semeton yang sekiranya mau dapat solusinya, datanglah dengan gelas kosong. Artinya pengertian gelas kosong ini mungkin ada yang belum tahu. Satu, rendah hati, artinya dua, memang apa namanya, pemikiran-pemikiran negatif itu taruh dulu gitulah artinya. Betul. Dengarkan aja dulu dengan segini gitu ya. Benar sekali. Karena ada yang japri kami dibilang, berapa saya harus bayar untuk bisa ke Pasraman? Mohon maaf sekali, di Pasraman kami sepeser pun tidak pernah memungut bayaran. Oh, mungkin mereka itu berpikir begitu karena kemarin kita ada membahas masalah kalau mau beli pupuk harus ada minimal 3 juta rupiah, sampai 35 juta untuk bisa DP tanah gitu. DP rumah gitu ya. Itu mungkin mereka ingin memastikan ini saya bayar nggak kalau ke asrama gitu mungkin lah. Tidak. Gitu. Intinya datang ke Pasraman. Kalau Pasramannya datang konsultasi itu nggak bayar. Sama sekali nggak bayar. Kecuali mau beli lahan ya bayar dong. Oh iya. Beli lahan itu kan lain cerita itu. Ya. Beli lahan, dan kalau mau ikut sistem pupuk organiknya Jeronika itu kami sediakan 2 pilihan. 2 pilihan? Iya. Maksudnya gimana? Kemarin kan yang sampaikan. Kemarin? Siapapun mau ikut, kalau punya anggaran bisa jalankan itu untuk mengorganikan bumi. Nah, dari banyak komen yang masuk, banyak sekali yang bilang tidak punya uang. Betul. Maka dari itulah ya kami sediakan solusi kedua. Bagi yang belum siap anggarannya untuk itu, belum punya uang, yayasan kami itu menyediakan donatur untuk mensupport agar bisa menjalankan program itu. Enak, Pak. Nah, di awal ini kami maksudnya mensupport gimana nih? Mensupport untuk menjalankan, maksudnya dikasih dana? Iya, kami siapin anggaran per satu orang itu 45 juta rupiah. Satu orang? Iya. 45 juta rupiah? Oh, betul. Ini ada syaratnya kan, sebelumnya harus keluar duit beli pupuk 3 juta minimal sampai 35 juta. Sekarang beda lagi, ada opsi kedua. Ini opsi kedua untuk mereka yang tidak siap uang. Tidak punya uang, artinya tidak punya uang tapi ingin berbuat sesuatu untuk Bumi Pertiwi. Kami dari yayasan menyediakan para donatur yang siap mensupport. Yayasan akan cuma-cuma dikasih? Iya. 45 juta? Iya. Ada syaratnya, Jara? Hati dijaga dengan baik. Ada jaminannya kan, misalnya kalau kita mau nyari duit di bank itu ada jaminan. Misalnya duit di apa, minjam duit gitu teman itu misalnya ada sertifikat gitu. Ini kami ada. Ini kan gimana cara Jero meyakinkan dia tidak gini, nanti dikasih duit malah ngilang, itu gimana caranya? Itu urusan dia. Tugas dia ya mensupport, membantu ya sudah. Kalau dia sampai melalaikan kewajibannya nanti setelah ada kewajibannya. Kalau setelah dibantu 45 juta itu ada hal yang harus dia lakukan, kewajiban gitu. Iya. Dia kan terima pupuk organik, Pak. Oh iya, terima. Oh, 45 juta itu terima pupuk organik. Untuk beli pupuk. Untuk beli pupuk berapa? 20 juta. Terus 25 jutanya dia pakai untuk memiliki lahan. Maksudnya memiliki lahan itu untuk beli lahan kaplingan, karena gini, Pak. Titiang punya visi, punya tujuan dari dulu. Satu, bagaimana caranya mengembalikan kemurnian atau pertiwi yang organik. Yang kedua, dia ingin mendirikan sebuah komplek kampung spiritual. Jadi semua umat yang kami support dengan berikan pinjaman 45 juta rupiah, itu harus dipakai untuk apa? Satu, dipakai untuk membeli pupuk organik, lalu pupuknya harus diaplikasikan. Aplikasikan ke tanahnya mereka masing-masing, agar betul dipakai. Oh, tanah yang baik untuk di kebun atau di apa gitu misalnya ya? Ada di kebun, ada yang sawah, sudah disediakan pupuknya sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Terus? Nah, satu sisi yang punya tujuan, gimana caranya agar semua masyarakat, semua umat yang betul-betul ingin mendapatkan kedamaian dalam hidup, agar semua punya lahan masing-masing. Makanya yang sediakan lahan itu. Nah, ntar dulu. Ini serius cuma-cuma dapat 45 tanpa jaminan, tanpa ini ada kewajiban dia harus bayar per bulan nggak? Gitu. Yang 45 juta itu tidak. Enggak.
kembalikanlah nanti ketika sudah berlimpah dan bercukupan hidupnya. Tapi Jero harus seleksi orangnya atau ini kayak sepertinya orangnya ya masuk frekuensi dapat pantas gitu. Kalau ini belum gitu mungkin ya. Itu ada tim kami yang lebih paham. Ada tim dari. Ini untuk berapa orang Jero? Di angkatan kuota pertama ini kita buka untuk 1.000 orang. 1.000 orang? Iya. 45 juta kali 1.000 berapa ini? Jangan hitung nilainya. Gila. 45 juta kali 1.000. Kali 1.000. 45 M. 4,5 M atau 45? 45 M. 45 miliar. Gila. Ya. Ini bukannya beresiko ini kalau ya. Semua. Kalau bicara risiko, tentu kami yang berisiko di situ. Kalau umat yang menerima kan apa risikonya? Nah, kalau kami bicara risiko, itu kembali kepada individunya masing-masing ya. Oke. Masa sih sudah disupport, dari dibantu, ketika sudah berhasil kelak, masa nggak mau juga berbagi kembali? Tujuan yang mensupport adalah ketika dia sudah berhasil nanti mengembalikan bumi ini kembali organik, dan dia sudah mapan hidupnya dari usaha organik ini, kan dia sudah mapan nih. Setelah mapan, yuk sama-sama besarkan yayasan kita. Ikut lagi bantu orang lain, bantu umat yang belum tertolong. Nah makanya Titia ingin mengajak semua lapisan masyarakat, terutama yang sudah mapan, kapan lagi kita bisa berbuat sesuatu untuk bumi tercinta. Misalnya gini, zaman sekarang kan ngena-ngena orang itu. Dia punya duit tapi ngaku nggak punya. Jero dia nggak punya duit, minta bantuan 45 juta gitu, gimana? Urusan dia dengan Yang Maha Kuasa. Oh gitu. Jadi bantuan kalau benar-benar ini khusus untuk yang tidak gitu berarti ya. Kalau yang sudah punya ngaku nggak punya, itu kami kan nggak tahu aslinya Pak. Tapi kalau dia berani membohongi dirinya sendiri, berarti urusannya dengan beliau. Ya. Kalau betul-betul nggak punya, pasti disupport. Pak. Yang jelas, dia punya 2 tujuan utama. 1, mengorganikan bumi Nusantara. Kedua, agar setiap umat punya lahan masing-masing. Ya. Tiang meyakini, karena ini pengalaman Tiang Pak. Dulu Tiang dipulihkan juga dari pupuk organik, dari jualan pupuk organik. Tiang ingin apa yang Tiang lakukan dulu itu, terutama bagi teman-teman, bagi sahabat yang katanya, mohon maaf, karena ada yang chat, ada yang curhat, dikejar tagihan, dikejar rentenir, tidak berani pulang dan sebagainya. Itu rasa yang pernah Tiang alami dulu. Oke. Berarti ada juga yang curhat begitu ya ke banyak sebelum ini ya. Bahkan yang datang pun sampai nangis di Pasraman, cerita seperti itu permasalahannya. Nah, Tiang sudah siapin cara-caranya, sudah petakan jalur-jalurnya, tinggal ikuti. Oke. Jangan minta serba instan. Nah itu, sekarang kan maunya yang instan gitu pokoknya gitu. Kita punya utang puluhan juta atau ratusan juta aja loh, gimana cara dapat duit sekarang gitu. Ada yang begitu. Iya. Yang harus dibenahi dulu adalah sebab sakitnya itu apa? Kalau menurut Jero yang paling utama sebab sakitnya yang pengalaman di Tiang, kenapa kita sampai masuk ke zona yang tidak nyaman seperti itu? Pasti ada yang salah dengan diri kita. Nah, di Pasraman itu kita luruskan dulu, berbenah dulu. Di yang bengkok disadarkan dulu gitu, misalnya. Betul. Mindset mungkin atau mental, sikap, perilaku, kata-kata, pikiran, semuanya itu diluruskan dulu. Oke. Karena pengalaman yang juga ada umat yang perlu support. Karena minta jalan cepat, kita langsung support, kasih pinjaman waktu itu. Lumayan nilainya. Itu kasih uang tunai, cash dikasih pinjaman. Berapa kalau boleh tahu? Di atas 200. Di atas 200 juta? Iya. Bahkan langsung cash dikasih. Terus? Nah, karena dia belum siap secara mental. Malah dipakai untuk aneh-aneh? Iya, malah dia gedegang, Pak. Kok bisa? Ya itulah, karena dia belum siap mental. Belum siap, spiritnya belum matang untuk hal itu. Oke. Bahkan menjauh, bahkan ya Tiang japri tujuan dia untuk nanya kabar bagaimana, bukan untuk nagih. Tapi malah diblok. Nah itulah manusia. Makanya Tiang sediakan peta-petanya yang sudah Tiang lakukan agar apa? Dia selesai masalahnya dan setelah selesai hidupnya nyaman, Pak. Ya. Kalau akar penyakitnya nggak disembuhkan, nanti sakit lagi, Pak. Betul. Nah itu sudah kami sediakan semua, tinggal ikuti saja.
Oke, berarti kalau mau lebih intens, lebih detail, berarti langsung ke peseramannya. Gitu, ya. Kami sudah sediakan jadwal khusus. Sebelumnya, jadwal khusus ada? Iya Pak, berkat kemarin ramai sekali ya. Sekarang harus disiapin jadwal khusus dong. Oh gitu. Berarti podcast sebelumnya, heboh. Ngefek banget berarti ya? Super ngefek. Tiang sampai tengah malam masih ngeliatin chat-chat dari admin. Padahal itu cuman diselingin di video, apalagi Tiang tampilin di gini bisa lo 2 kali lipat lebih. Ya nanti kita isi di layar ini nomornya Pak Jarod nanti. Ya, karena masih banyak ada yang nanya kan berapa nomornya, mungkin dia tidak nonton sampai sesi itu mungkin ya. Nanti bantulah diisi nomornya biar dilihat langsung itu. Siap. Nanti makin tengidang ini, makin tengidang ini nanti Jero. Kalau terlalu banyak ini mungkin harus ada adminnya mungkin. Sudah kami siapin. Sudah. Terus terang Pak, setelah podcast kemarin itu, dia datangkan staf baru dari Jakarta 2 orang. Untuk bantu menyiapin produk yang dibutuhkan oleh umat. Oke. Kan, berarti mereka, Pak, saya butuh kerja sekarang gitu. Ya langsung itu. Langsung minta kerja, langsung minta barang bahkan. Barang saya mau kerja sekarang gitu. Iya, gak cepet kan? Yang mereka gitu berapa awal mula dia terima uang, terima gaji itu? Yang mau kerja, kalau kerja ada 2 pilihan Pak, ada hitungan UMR plus komisi atau sebagai reseller kami. Kalau mau kerja, kalau Pak saya bisa nggak cash bond dulu? Minta kasban dulu. Kasban dulu gitu. Itu kami nggak ajarkan Pak. Itu tidak bagus lah tidak gitu. Baik. Harus ada upaya dulu. Ya. Yang penting kan nyaman hidupnya. Apalagi sekarang kan nyari kerja sulit juga kan. Nah kemarin juga ada yang datang, dia nggak mau pekerjaan Pak, tapi berikan bantuan untuk bisa punya usaha. Ya kami siapin produknya. Produknya disiapin? Siapin. Dari hari ini dia sudah mulai jualan. Karena marginnya lumayan tinggi dapat dikuntungkan. Kalau boleh Tiang ulang lagi, produknya napi mantan gitu? Satu, Sabun? ada sabun. Sabun ini ada sabun untuk cuci perabot rumah tangga. Sabun cuci piring seperti itu. Kedua ada sabun cuci pakaian. Ada pembersih lantai. Ada pembersih kerak-kerak. Banyak. Ada juga penghemat listrik, BBM. Banyak sekali Pak. Berarti banyak ya produknya? Yang paling laris itu produk air minum sama produk... Air minum ada? Iya. Apa mereknya kalau boleh tahu aja? Alkali. Air minum alkali itu namanya. Kita buat alkali, itu beda dengan air minum mineral. Oh beda? Apa bedanya? Alkali itu khusus untuk penyembuhan. pH-nya ya tinggi. Penyembuhan api ini kalau boleh tahu. Yang paling cepat yang lihat perubahannya adalah mereka yang, maaf, yang diabetes. Oh ya? Ya itu cepat dipulihkan. Karena kan tubuh ini hampir sebagian besar dari air kan. Nah itu kita rubah minumnya. Itu peluang-peluang bisa diambil. Tapi ingat, Tiang tidak minta untuk Umar sebagai karyawan, dia tidak minta. Saran Tiang lebih baik dia sebagai pengusahanya. Kagetan Pak. Tiang lebih suka mengarahkan agar mereka sebagai pengusaha, punya jiwa wirausaha. Kami hanya support sediakan barang, untungnya ambil. Artinya mereka jadi distributornya gitu lah. Jadi tinggal nyiapin produknya gitu. Bayangkan Pak, di mana ada kesempatan jadi distributor tanpa ngeluarin modal. Iya. Pengalaman Tiang Dumon, kalau ingin jadi distributor itu harus deposit. Ya berarti artinya jadi supply barang, berapa laku, kalau tidak ya kembalian gitu maksudnya. Oke, berarti sudah semua opsi disediakan bagi yang merasa buntu nih gitu ya. Iya, tapi ingat harus serius. Harus serius, jangan ngasal gitu. Makanya heran Pak. Ada seseorang nih, minta peluang, dikasih peluang, nggak mau. Alasannya nggak ada modal. Dikasih modal, nggak mau gerak. Bayangkan nih, sudah disiapin, disuapin, tinggal buka mulut Pak, masa nggak mau? Makin bahasanya, mohon maaf nih. Nah, karena apa? Kalau kita betul-betul mau berubah, itu harus dimulai dari diri sendiri. Betul. Walaupun orang lain, walaupun kami sediakan banyak support, tapi kalau dari dirinya nggak mau ada kemauan berubah, gimana kami bantu Pak? Ya? Oke. Nah, Tiang penasaran kenapa Jero sampai sebegitunya artinya ingin membantu ini, kemudian kaitan dengan pupuk organik ini Jero. Itu kembali karena dulu ketika Tiang berproses di bawah, Tiang punya janji itu Pak. Oke.
Dia punya janji untuk mengembalikan kesuburan Ibu Pertiwi di Nusantara. Yang kedua, membantu umat yang mau dibantu. Oke, Enten? Itu tujuan dia yang paling dasar. Ya, artinya seberapa parah berarti menurut Jero kerusakan daripada pupuk kimia. Berarti pupuk kimia ini seberapa parah kerusakan yang diciptakan untuk di tanah kita dan produk-produk yang dihasilkan itu kan. Wow. Sekarang bunga buah itu dipakai pupuk kimia hasilnya beda ya dengan yang pupuk. Sangat beda. Sangat beda ya. Dulu di kampung Tiang, Pak. Ketika metik buah mangga, itu langsung dimakan sama kulitnya tidak masalah. Dan rasanya manis. Nah sekarang, jangankan makan sama kulitnya, isinya udah asam, padahal matang. Kenapa? Ya karena pohonnya dirusak dengan injek dengan barang-barang kimia. Karena pupuk kimia itu memaksa hidupnya gitu ya. Iya, ada istilahnya dipaksa dia biar artinya cepat berbuah. Cepat gitu. Di satu sisi tanpa disadari dengan demikian kita merusak pohon itu. Iya, iya. Kan belum saatnya dia berbuah, dia harus berbuah. Nggih. Dan yang paling parah adalah unsur-unsur makro dan mikro di tanah itu mati, Pak. Ampun sekali. Yang berhak hidup di atas bumi ini kan tidak hanya kita sebagai manusia. Kan ada banyak makhluk hidup di bawah kita. Mereka juga berhak hidup. Nah sekarang kita pakai kimia, mereka habis semua. Betapa berdosanya kita kalau begitu. Kakinten, Pak. Nah, Tiang meyakini sekali dengan kita berbuat sesuatu untuk bumi ini, tidak hanya orang lain, bahkan makhluk-makhluk semua yang hidup di tanah itu kan mendoakan kita. Ya. Maka Tiang merasakan hidupnya luar biasa, Tiang merasakan ajaib banget. Bagi logika Tiang, nggak masuk akal. Tapi ingat kepada pesan beliau, tanggalkan logikamu kalau ingin mendapat kemujizatan dalam hidup. Ini Tiang masih penasaran soal 45 juta untuk 1.000 orang ini gitu. Ini agak lain, agak aneh itu. Sangat ini gila ini idenya ini. Biasanya kan orang memberikan sesuatu itu ada jaminan itu masih ini. Jaminannya ada, Pak. Oh, ada jaminan apa? Jaminannya berjanji di hati ketika sudah pulih, sudah makmur, berbuat baik untuk sebanyak-banyaknya umat. Itu jaminannya, Pak. Tentu kalau mereka ada yang tertarik ini, mereka tertarik, apa yang harus mereka lakukan? Datang ke Pasraman kah dulu? Datang ke Pasraman pertama, jangan temui Tiang dulu. Oh, jangan temui dulu. Ketika ke Pasraman, pastikan sebelum ke Pasraman, matur pyuning dumun ring merajaring kembulan. Di rumah masing-masing? Masing-masing. Minta izin dumun pada leluhur untuk menyambut karunia ini. Setelah di Pasraman, muspu dumun ring Pasraman. Setelah itu baru Tiang bisa memberikan pandangan-pandangannya. Karena apa? Sebenarnya semua solusi bukan dari Tiang, Pak. Semua solusi kan dari beliau. Dia hanya menyampaikan apa yang Tiang lakukan selama ini. Hakinten, Pak. Kita sebagai manusia kalau berusaha sekuat apapun tapi izin beliau bisa. Tapi tanpa datang ke Pasraman nggak bisa. Misalnya dia tinggal WA, Pak Jero, Tiang mau satu di antara 1.000 orang itu Tiang WA transfer sekarang itu bisa? Nggak bisa. Oh, nggak bisa itu yang nggak bisa blog-blogan gitu, jangan. Ada yang Pak bilang, Pak tolong transfer ke saya 50 juta dulu, saya ada keperluan hari ini, tolong Pak ya. Ada yang gitu? Ada, Pak. Yang gitu-gitu gimana aja? Nggak usah dijawab yang gitu. Itu yang jawab, Pak. Oh, jawab juga? Admin yang jawab, mohon maaf Pak, kami tidak lembaga keuangan seperti itu, tapi kami menyediakan langkah-langkahnya untuk menyelesaikan semua itu. Kalau mau yang begitu, kamu daftar pinjaman online aja. Kalau begitu sih, yang begitu tidak menyelesaikan masalah. Iya. Berarti harus mau nggak mau datang dulu. Istilahnya silaturahmi dulu. Okay. Masa nggak ketemu, nggak kenal kita. Artinya. Ya kan nggak etis lah rasanya ya. Berarti serius nih, tidak ada jaminan apa-apa nih, Jero. Karena nanti kan netizen yang nonton ini di sini Jero bilang tidak, nanti tiba-tiba pas ada syarat-syarat kan dikira nanti ada apa gitu misalnya kan. Syaratnya satu, Pak. Yang paling mendasar lah hati harus tetap dijaga, dalam artian berusahalah. Dia mau berusaha gitu. Artinya Jero dan tim tahulah mana orang yang memang serius, mana yang tidak, itu mungkin ya. Ketika dikasih peluang, dikasih arahan, coba jalankan saja. Nggak usah banyak dikomentari, nggak usah diprotes. Karena semua yang kami petakan itu sudah kami lakoni dulu. Ikuti aja jalurnya, ngapain buat jalan baru, kebingung ini. Nah, yang kedua, mohon maaf, karena kami kerjasama dengan
Bank Nasional. Oh, kerjasama dengan Bank Nasional. Nggih, Pak. Oh, mau nggak mau untuk 1.000 orang ini 45 miliar kan? Iya, Pak. Harus ya. Iya. Pastikan kalau punya kredit di tempat lain, pastikan bagus pembayarannya. Oh gitu. Kan ada slip, ada BI checkingnya, Pak. Oke. Jikapun mungkin pribadinya bermasalah, mungkin pakai nama anak lah. Oh, gitu. Berarti duit ini bukan dari bank atas, mereka pinjamannya atas nama di bank itu berarti? Iya. Oh, oke. Berarti mau nggak mau bagi mereka yang sudah misalnya BI checkingnya tidak bagus, tidak bisa berarti ya? Tidak bisa. Oh, oke. Tapi nggak dapat jaminan loh, Pak. Oke, siap. Yang menjamin lah ya. Yang langsung kami. ke bank kan, kalau langsung ke bank kan ada jaminan? Oh, ada. Banyak gitu. urusan lagi, Pak. Dan harus bayar tiap bulan kan? Ya. Betul nggak? Ya. Ini nggak bayar? Berarti syarat jaminan itu dipangkas oleh Yayasan Najro nih. Betul. Oh, oke, paham. Paham? Itu makanya biar jelas dulu sebelum mereka beruntung nggak jelas nanti ke sana kan tiba-tiba, oh katanya nggak ada Najro, katanya ini behen, buyut nyenan gitu. Pastikan itu satu hatinya memang mau untuk kemudian bangkit. Setelah itu apakah usia itu ada syaratnya gitu, misalnya nanti pangtan yang ke sana nanti usia misalnya terlalu kecil atau terlalu tua nanti ya itu usia dari aturan bank, Pak. Oh ya, mereka yang punya wewenang untuk hal itu. Ya. Tugas Titiang adalah usia produktif lah kalau bisa ya. Tiang di yayasan yang bertugas menjamin bahwa ini umat kami yang membackup, Pak. Makanya pihak bank mau mensupport. Tanpa jaminan dia kan. Kalau nggak itu mana mau bank ngasih dia uang, Pak? Oke. Dan uang itu pun dia pakai untuk kembali ingat untuk mengorganikan bumi. Oke, berarti simpelnya yang bisa simpulkan berarti mereka dapat pinjaman 45 juta, dipakai beli pupuk berapa? 20 juta. 20 juta, sisanya lagi 25 dipakai untuk DP pembelian lahan kapling. Iya. Pembelian lahan kapling atau sewa atau apa? Pembelian lahan kapling. DP-nya itu DP-nya di komplek Pasraman kita. Oh. Karena apa? Dia yang punya impian. Kita ingin membuat sebuah pemukiman spiritual. Berarti kepemilikan lahan kapling atas nama siapa? Atas nama dia. Udah sama dia? Iya. Oh. Kan nama dia semua. Oh, berarti Jero ngajak orang memiliki semua gini berarti? Mengajak semua umat agar punya tanah kapling masing-masing di komplek Pasraman itu. Komplek Pasramannya Jero? Iya. Oke. Ini jangan dulu berpikiran aneh kan gitu misalnya. Ya, mohon maaf sih, banyak sekali yang berpikir ujung-ujungnya duit. Titiang nggak minta bayaran sepeser pun. Bahkan kalau ada umat yang mau tinggal di Pasraman, bisa setahun pun silakan. Serius? Serius, sudah ada yang banyak tinggal. Kemarin orang ada tempat tinggal di sana? Ya, kami sediakan mes, Pak. Oh. Ada mes. Kalau mesnya penuh ya Kang W di aula tidur. Tapi untuk kebutuhan makan semua tersedia. Oke. Ingat, tidak bayar apapun di situ. Mohon maaf ya, ini bagi yang kemarin banyak komen, pasti bayar. Tidak ada yang bayar ke Pasraman. Dulu dia pernah adakan acara di hotel. Ya. Itu mereka bayar, Pak. Kenapa bayar? Oh, dia kan sewa hotel. Ya, kalau betul. Yang gitu kan. Sewa media penyiaran itu. Sewa panitia. Sediakan konsumsi. Untuk menanggung itu sebenarnya. Iya. Gitu. Tapi mohon maaf, jangan itu istilahnya dijadikan sebuah ganjilan di hati. Kalau sekarang mau berbenah untuk bangkit sarang-sarang. Siap. Terus terang Pak Win, kenapa Tiang baru sekarang sampaikan program yang ini? Sebelumnya Tiang sudah diam di Pasraman. Tiang dah memfokuskan diri hanya untuk ngatur ayah di Pasraman. Tapi hati merasa berdosa. Kenapa demikian? Tiang tenang di Pasraman, sementara masih banyak umat di luar sana yang masih kebingungan. Akhirnya ya Tiang kembali ingat dengan janji dulu. Untuk merangkul umat yang mau. Kakenten, Pak. Tapi bagi yang mau ya, kalau nggak mau ya jangan dipaksa. Siap. Ini pilihan. Yang penting tidak ada, yang penting kan Tiang cuma menjamin yang penting tidak ada scam-scaman kan di sini jadinya. Yang penting karena nanti kalau misalnya ada apa-apa Tiang juga ikut gitu. Iya. Coba diperhatikan, Pak, atau dianalisa. Kira-kira ada umat yang datang, kami berikan bantuan 45 juta rupiah. Iya. Kira-kira peluang Tiang untuk bermacam-macam di mana? Iya. Di mana letak risikonya dia?
Siap. Ada risiko kah dia? Nggih. Kan tidak ada, Pak. Nggih, benar. Ada juga yang ngambil barang, ngambil barang produk. Dia tidak bayar di awal, hanya bayar setelah barangnya laku, itu pun hanya bayar pokoknya saja. Risikonya dia di mana? Ya, ini justru terlalu terlalu enak. Terlalu enak kan gini, orang masih gini juga mungkin. Bertanya. Oh, kok bisa? Mungkin harus memang benar-benar dijelaskan detail. Detail dulu. Ya, kalau mau detail ya nanti simpang namanya. Ya, siap. Yang ingin berpesan, jangan keburu menilai sesuatu sebelum tahu isinya. Betul. Karena di zaman sekarang sudah banyak soal yang aneh-aneh kan gitu mereka. Ya, itu kehidupan biasa. Ya. Kan biasa, Pak, harus ada siang, ada malam, itu biasa. Betul. Biasa sekali. Cuma yang kasihan sekali, Pak. Mohon maaf, karena menurut apa yang pernah pelajari, salah satu penghambat rezeki terbesar adalah karena kita berbuat dosa. Dosa ke semesta ini. Contoh ini, teman-teman berniat baik ingin belajar, ingin datang ke pasraman, niatannya bagus nih kan, ingin belajar agar ada perubahan. Tapi ada yang lain komennya macam-macam, menyebabkan dia nggak jadi datang. Itu kan bagian dari dosa yang kita buat, Pak. Menghalangi orang berbuat baik, begitu kan? Bener nggak? Ya, itu bagian dari resiko di era sekarang sih, Jero. Kita tidak bisa mengontrol siapa orang komen apa, dan itu udah sulitnya resikonya makin itu. Gitu, hanya mereka cuma yang kasihan. Kasihan. Yang tidak minta sepeser pun dari dia. Cuma kasihan dia. Nanti dia akan mengalami proses sudah bekerja keras luar biasa. Setidaknya kalau tidak percaya nggak usah komen aneh-aneh lah, gitulah maksudnya. Dan ya. Sebelum tahu isinya, tidak usah komen macam-macam. Kasihan teman-teman, Pak. Teman-teman yang positif malah terganggu pikirannya. Ya. Bapak kan tahu sendiri, untuk dapat sesuatu yang baik, yang besar, yang berkah itu harus didasari dengan vibrasi yang positif, Pak. Betul. Hakinten. Siap, Pak Jero. Pokoknya bagi semeton yang berminat mendapatkan rezeki ini, silakan langsung menghubungi kontak berapa nih, Kak Jero? 081 338 290 789. Siap. Sebelum datang ke pasraman, kontak dulu mungkin kalau nanti biar admin yang handle, Pak. Mungkin jadwalnya ada mungkin hari tertentu harus. Lupa bilang. Untuk jadwal konsultasi di pasraman itu setiap Senin jam 9 pagi ke atas sampai jam 2 dan Kamis juga sama jam 9 sampai jam 2. Oke. Terus alamat detailnya di alamat pasraman di Singaraja itu di Kelurahan Bila Perigi. Iya, tepatnya di depan SPBE Kubu Tambahan. SPBE Kubu Tambahan. Oke, siap. Tapi semeton yang jauh dari Singaraja bisa dijadwalkan untuk ke asram di sini di Rumah Moksa. Oke. Oh, di sini bisa juga Jero ya? Bisa, cuma jadwalnya nanti kita konfirmasi ulang hari apa bisanya. Karena lumayan selain di Buleleng bisa juga di Moksa Temple Nyuh Kuning nih. Oke. Ya kan kasih rumah yang jauh biar nggak terlalu jauh datang ke Singaraja. Ya. Tapi kalau lebih bagusnya ke Singaraja gitu berarti. Iya, tiang bisa lebih maksimal di situ. Karena apa? Waktu tiang lebih terfokus untuk melayani di situ. Kalau ke sini Kang Win dulu kita ngatur jadwal ulang. Siap. Sukses semua. Ada lagi yang ingin Pak Jero sampaikan ke masyarakat nih? Tentu. Saya hanya ingin menyampaikan. Siap. Kalau hati, kalau niatan betul-betul ingin berubah, ingin berbenah, ampura dumun, titian juga kari belajar. Tapi selalu yang tiang dasarnya adalah awali dengan sikap positif dulu. Siap. Belajar berbaik sangka dulu. Karena dalam pengetahuan semesta dibilang, Tuhanmu, rezekimu akan menjauh. Kalau kita gimana? Kalau kita satu, berprasangka duluan yang tidak baik. Selalu sering memendam amarah, ada benci, iri hati dan sebagainya, itu sangat tidak baik. Jadi kalau ingin berubah, betul-betul ingin berbenah, mumpung kita masih dikasih waktu, masih dikasih kesehatan, yuk belajar bersama-sama. Lagi dikit, tiang misalnya selaku penonton yang mewakili mereka menjawab nih ke statement Jero tadi, misalnya beginilah, pasti ada yang bertanya, Pak Jero, tiang dulu sudah berusaha begitu Pak Jero, tidak berpikir
Saya melihat tawar ini berpikir positif, saya langsung saya ikut. Tapi saya kena penipuan nih Pak Jero dulu. Nah itu. Makanya saya sekarang hati-hati, skeptis. Nah, salahkah saya skeptis sekarang? Gitu. Nah misalnya begitu, mereka dia sudah pernah ini, itulah membuat dia begini gitu. Kalau seperti itu gimana? Gini. Jangan samakan semua gitu berarti. Pertama jangan samakan. Kedua pastikan cari tahu dulu detailnya. Oke. Kita jangan mudah terpancing dong gitu kan. Iya. Ini jalan singkat ya, jangan percayalah. Lihat dulu gitu. Lihat dulu. Iya. Berarti satu, jangan samakan semua gitu ya. Di sana di zaman sekarang ada yang memang hitam, ada putih gitu ya, biasa. Harus selalu begitu, harus seimbang. Oke. Sorry Pak, lupa dia bilang. Di yayasan kami, di Pasraman, kami tidak menyediakan istilahnya ada umat yang punya kewajiban, kami tutup, nggak bisa kami begitu. Punya kewajiban, Pak Jero bantu dulu gitu, nggak bisa? Nggak bisa. Oke. Karena banyak itu, bisa tolong bayar dulu, kami nggak bisa. Kami hanya bisa menyediakan apa? Satu, benahi dulu permasalahannya, pondasinya bagusin dulu. Kedua, kami sediakan solusinya. Dengan memberikan peluang usaha, kan solusi itu Pak, betul nggak? Memberikan pinjaman tanpa jaminan kan solusi itu. Iya. Artinya jangan serta-merta dia minta uang cash sekarang, nggak bisa dia. Ya. Kalau bisa begitu kan seluruh Nusantara sudah datang. Kalau bisa begitu seluruh Nusantara, seluruh dunia bisa datang. Ya. Kami tidak di situ ranahnya kami. Iya. Di samping itu begini Pak, kalau serta-merta itu kami langsung berikan support, nanti kalau dia tidak punya karakter yang pas ataupun pondasi yang kuat, kedepannya lagi terulang. Ibaratnya gini, dia perlu makan, saya kasih ikan. Selesai ikannya, habis ikan, lebih baik dong kami kasih umpan, kasih pancing. Setiap hari dapat ikan kan, bisa makan tiap hari. Kayak gitu Pak. Siap. Nanti kembali lagi yang untuk 45 juta untuk 1.000 orang itu berarti tetap diseleksi juga berarti. Tetap. Oke, tidak asal juga nggih berarti. Mana salah nanti. Oke. Sesuai aturan dari perbankan. Siap. Nggih Pak Jero, sukses semua niki. Sukses semua, rayu. Ya, semeton bagi yang memang tertarik dengan solusi ini, silakan langsung menghubungi ke nomor yang tadi nggih dan datang langsung ke Pak Jero Gede Esa Putra. Sorry Pak, saya potong dikit ya. Ada satu lagi untuk teman-teman yang sudah berkecukupan. Oh ya. Yang sudah berkecukupan, yang sudah mapan, yang sudah sejahtera hidupnya. Jangan ngaku gitu. Di samping itu, dia ingin mengajak semua untuk menjadi cabang-cabang dari yayasan kami. Oke. Di seluruh Nusantara untuk menjadi kepanjangan tangan kami. Kepanjangan tangan beliau, maaf ya. Kerjasama lah gitu ya. Oke. Mungkin di desa mana, di kecamatan mana kita buka cabang yayasan di situ. Untuk mempermudah melayani umat di situ. Oke. Karena banyak dari luar daerah juga japri tiang. Oh, ada juga. Luar daerah mana maksudnya? Ada Sumbawa, ada Lombok, ada Sulawesi. Ada yang sampai dari luar daerah? Ada, dari Sulawesi bahkan. Nah, makanya Tiang bilang, lebih baik Bapak jadi cabang yayasan kami di situ. Oke. Agar rumah di situ di-cover juga. Makin tenang. Ya, ini kasih ampun. Siap. Sukses semua Pak Jero. Sukses semua. Pokoknya Tuhan tidak akan menurunkan duit dari langit kepada teman-teman semeton semua, tapi mereka menurunkan duit melalui tangan-tangan beliau. Gitu. Kan semua berada tuh taruh ada hujan pes mungkin. Kita harus gitu. Saya ngidang gitu. Tapi kalau bisa begitu, kita kaget loh Pak. Oh iya. Nunas dia langsung ulung. Kaget Pak. Kaget. Kan harus lewati prosesnya dong. Ya. Oke, sukses. Sukses semua Pak Jero. Kita tutup. Om Santi. Om.